Baik, perkenalkan nama saya Berkat Julmin Warugu dengan NIM 2019-230110. Pada video kali ini saya akan mencoba mendemokan penggunaan aplikasi Harzing Publish or Perish dan kemudian nanti penggunaan aplikasi Force Viewer sebagai aplikasi pemetaan. Nah, sebelum itu kita akan melihat definisi dari publish or perish. Jadi publish or perish itu merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memanen metadata bibliografi. Itu bukan full text PDF. Dari sebuah karya ilmiah semua bidang ilmu secara gratis. Dengan memanfaatkan publish or perish atau POP, kita dapat mengakses koleksi dari database seperti Crossref, Google Scholar, dan lain sebagainya. Sedangkan Force Viewer ini adalah program komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan bibliometrik. Fungsi text mining dapat digunakan untuk memvisualisasikan suatu jaringan atau hubungan atau correlation dalam suatu kutipan artikel. Jadi langsung aja kita akan mempraktekkan atau saya akan mendemokannya. Dan pertama dulu yaitu kita mengambil metadata dari beberapa jurnal menggunakan aplikasi Publish or Perish. Harzing Publish or Perish. Nah, di sini saya sudah menginstalnya terlebih dahulu. Jadi untuk halaman pertama atau halaman utamanya seperti begini. Nah, di sini ada My Search dan Trace atau tempat sampah. Nah, di sini ada tersedia banyak tempat sumber database dari referensi jurnal-jurnal yang sudah ada, dan kita bisa langsung mencari, memilihnya. Ada seperti di Crossref, Google Scholar yang tenar, ada yang lainnya juga seperti Scopus, Mantis Scholar, Web of Science. Jadi kita bisa langsung mencari referensi penelitian kita dari ini. Misalnya kita menggunakan Google Scholar. Nah, kita tinggal mengklik Google Scholar, lalu di sini di My Searches, lalu kita klik Google Scholar. Nah, di sini kita memberikan publication name-nya itu jurnal. Lalu misalnya kita memberikan tahun publisnya yaitu 2018 hingga 2022. Kemudian di title words, jadi di sini kita bisa mengisi sesuai yang kita butuhkan, misalnya apa kita mencari authors-nya atau publication name-nya atau title words-nya atau keywords-nya. Nah, kemudian saya akan mencoba menggunakan publication name dan title words-nya. Di sini misalnya mengenai deep learning. Nah, setelah itu kita akan searching. Nah, jika misalnya ada error, mungkin ada kesalahan dari di sini kalau keterangannya izin ditolak jika menggunakan tadi Google Scholar. Nah, kita juga bisa menggunakan yang lain di luar Google Scholar jika memang sedang bermasalah seperti yang saya alami begini. Kita bisa menambahkannya aja new. Misalnya kita akan menggunakan Scopus aja, Scopus Search. Nah, Scopus Search, kita akan mencari sama tadi seperti publication name-nya jurnal, nah titelnya Deep Learning, tahunnya 2018 sampai 2022. Lalu kita search. Kalau ini menggunakan API, jadi kita tidak perlu mencarinya di sini. Kita bisa mencari yang lebih mudah saja. Saya coba Semantic Scholar. Atau di sini kurang ini lengkap. Atau yang lainnya coba web PubMed ini, PubMed. Nah, PubMed ini agak mirip-mirip dengan Google Scholar pencariannya. Nah, di sini saya coba mencari deep learning.
deep learning dengan tahun 2018 ranknya hingga 2022. Kita cari search. Nah, di sini kita menunggu proses. Nah, di sini kita kalau secara default-nya pencariannya yaitu 1000 result. Jadi dia hanya mencari sampai 1000 result dan kita akan mencoba melihat seberapa banyak data yang akan papers atau jurnal yang akan ada. Ini sedang proses pencarian. Dia mencari dari PubMed. Jadi source-nya berasal dari PubMed. Di atas ini juga kita di search terms-nya kita bisa melihat source-nya dan papers-nya udah berapa dari pencariannya, citasinya, tahun, dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kita mencari dari rank 2018 hingga 2022, maka akan muncul papers-nya sebanyak 1000. 1000 mungkin kalau kita menambahkan ininya lebih dari 1000 pengaturan pencariannya mungkin bisa lebih dari 1000 juga papers-nya. Nah, setelah sudah muncul hasilnya, maka kita menyimpan result-nya, save result. Nah, untuk save result yang biasa atau sering digunakan yaitu sebagai RIS, RIS. Kita simpan sebagai RIS. Nah, misalnya di sini saya udah buat disimpan di sebuah folder, mungkin saya coba tambahkan pop site 1 aja, karena udah ada sebelumnya. Lalu kita save. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah kita save, maka kita akan mencoba memetakan data dari jurnal tersebut, yaitu dengan menggunakan aplikasi FOSViewer. Nah, di aplikasi FOSViewer ada 3 menu utama, yaitu Network Visualization, Overlay Visualization, dan Density Visualization. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita create, membuat atau menciptakan create map atau pemetanya. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu create a map based on network data, dan based on bibliography data, dan based on text data. Di sini kita akan memilih based on text data ya. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita cari yang jenis filenya tadi RIS. Nah, di sini ada RIS. Nah, pilihannya kita klik yang read data from reference manager files. Dan klik next. Nah, di sini kita mencari file yang kita simpan sebelumnya. Tadi ada di dokumen, lalu jurnal. Nah, ini PostSite 1.ris. Lalu klik OK, lalu kita klik next. Nah, di sini files-nya kita pilih title and abstract fields. Lalu kita klik next. Sedang proses extracting. Di sini ada proses ekstraksi terms-nya. Kita tunggu hingga 100%. Nah, di sini ada metode penghitungannya, counting method, ada binary counting dan full counting. Jadi misalnya jika kita memilih binary, cuma ada pilihan yaitu ya atau tidak, ada atau tidak. Nah, di sini kita akan memilih full counting secara keseluruhan penghitungannya. Lalu kita klik next. Nah, di sini jika kita memberikan 10 threshold-nya, occurrence of term-nya dari 26.499 terms, maka akan ada kita temukan 698 threshold. Mungkin itu sudah termasuk banyak, maka mungkin kita akan menaikkannya. Jadi ketika kita menaikin minimum number of occurrence of a term, maka hasil yang kita temukan juga akan semakin kecil. Jika kita mengecilkan nilainya, maka akan semakin besar threshold-nya kita akan temukan. Nah, saya akan coba
Misalnya 300, lalu kita klik next. Nah, di sini ada 186 number of terms yang telah dipilih, atau sekitar 60% dari yang kita cari. Mungkin ini juga terlalu banyak, maka kita akan mencoba 20 saja. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada terlihat kita bisa memilih apa saja nanti yang perlu kita petakan. Nah, dari sini misalnya noise ratio, contrast. Ini banyak, seperti lever sepertinya tidak perlu. Apalagi nih. Nah, dari data ini juga kita bisa melihat occurrences yang paling banyak adalah image quality ya. Image quality, dan yang paling banyak reconstruction. Kita boleh menghilangkan yang tidak perlu di sini. Deep Reinforcement Learning, DRL, CAD Reader, ASIR, Image Noise, Image Quality Reconstruction. Nah, jika sudah muncul seperti begini, maka kita tinggal mengklik Finish. Nah, di sini akan terlihat di network visualization-nya ada banyak sekali. Jika kita memperhatikannya, maka image quality dan reconstruction yang banyak ya, yang data yang sering diteliti yang lebih banyak. Jika kita melihat dari data ini, dan yang paling kecil adalah deep reinforcement learning. Itu jika di network visualization. Kemudian jika kita melihat overlay visualization, di sini akan dijelaskan bahwa berdasarkan warna-warna tersebut, tahun publish dari jurnal tersebut atau penelitian tersebut. Misalnya warna kuning yaitu 2022. 2022 ini yang warna kuning PIN ini, dan yang paling banyak itu image quality juga ini 2022. Jadi ini rata-rata kebanyakan jurnalnya di 2022. Penelitiannya banyak di 2022. Nah, kemudian di sini kita bisa mencoba melihat juga density visualization. Nah, jadi di sini jelas terlihat bahwa di density visualization yang paling sedikit itu salah satunya adalah deep reinforcement learning. Dan yang paling banyak itu reconstruction dan image quality. Nah, mungkin kita bisa menentukan atau mencari apa yang perlu kita butuhkan untuk penelitian selanjutnya setelah kita melihat hasilnya. Dan jika kita ingin menyimpannya juga bisa kita lakukan dengan cara save di sini. Save. Nah, misalnya di jurnal juga. B aja contohnya ya. Nah, oke. Maka kita coba melihat di jurnal, dokumen, dan jurnal. Nah, di sini ada. Oh, tadi salah ya. Sebentar. Save. Oh, sebentar. Oh, screenshot ya, salah tadi. Ini di sini screenshot. Save. Lalu kita. Nah, di sini kita menyimpannya sebagai tipe data PNG dan save. Lalu kita melihat di tempat yang kita simpan tadi, saya simpan di jurnal dan ada di sini ABA. Nah, di sini muncul tadi gambar yang dihasilkan dari host viewers tadi. Jadi mungkin demikian saja penjelasan saya mengenai pendemoan tentang penggunaan aplikasi Publish or Perish dan host viewer sebagai pemetaan jurnal penelitian, dan mungkin masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih.